There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tuh di malam hari ya, jadi aku mau masak-masak kayak gitu. Tapi aku juga bingung nih mau masak apa. Nah di rumah emang gak ada apa-apa ya teman-teman. Dan ini sayuran hasil metik kemarin di kebun ya. Kita juga dapatnya nggak banyak. Ini cuman segini aja. Ada labu, ada terong, ada petai cina, terus ada daun bawang. Nah dan aku bingung karena di sini nggak ada sayuran kesukaan Rafan. Aku juga kurang suka sih sama labu kayak gini. Rasanya tuh gimana ya, kayak kurang enak aja gitu kalau dimasak. Nah, tapi nggak apa-apa ya, ini mudah-mudahan Rapan mau. Di sini aku mau bikin sayur labu ya, pakai santan kayak gitu ya teman-teman. Nah dan untuk bumbunya juga ini paling seadanya aja, karena ini tuh kan udah malam, jadi kita nggak bisa beli keluar gitu ya, udah pada tutup. Terus kalau misalkan mau beli makanan atau masakan yang mateng lumayan jauh juga gitu ya teman-teman, ke jalan raya dari sini ya, namanya juga di pedesaan gitu ya. Dan ini untuk labunya aku masaknya cuma satu biji aja atau satu buah aja ya teman-teman, karena takutnya nggak habis gitu. Kalau misalkan aku doyan sih udah pasti aku habisin. Tapi kan aku nggak terlalu doyan, biasanya kebuang gitu aja ya kalau masak labu kayak gini. Nah dan ini untuk labunya udah aku kupas, terus aku iris-iris kayak gini. Dan setelah ini mau aku kasih garam biar nanti si labunya juga apa ya, lembek gitu ya teman-teman, nggak keras nggak kasar kayak gitu, dan si getahnya juga ikut kebuang. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan ya, dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Makasih juga nih buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau mensupport channel aku sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang, dan juga teman-teman gak bosan ya untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku. Nah lanjut aja ke videonya teman-teman. Di sini aku mau bikin bumbu buat sayur labunya. Di sini aku pakai kemiri, garam, bawang merah, bawang putih, dan juga kunyit. Ini aku mau beli itu ya teman-teman, sayur bukan sayur, bumbu racik gitu. Cuman ini udah malam juga ya, warungnya udah tutup. Terus ada sih warung satu lagi, tapi kemarin aku sempat beli tuh kayak udah expired lama gitu. Takutnya masih satu renceng gitu ya teman-teman, masih expired juga gitu ya untuk bumbu raciknya. Jadi udah aku ngulek aja. Untuk daun bawangnya aku juga mau pakein, ini lumayan agak banyak ya, karena daun bawangnya juga lumayan sih agak banyak gitu. Nah nanti untuk bawahnya mau aku tanam deh kayaknya. Ini aku pakai daunnya aja. Nah ini aku potong-potong aja kayak gini. Ini udah aku cuci ya teman-teman, tadi cuman nggak aku record aja. Oke lanjut, di sini aku mau apa ya ini? Aku mau numis bumbunya dulu. Nih ini ternyata minyaknya kebanyakan ya teman-teman. Oke, ini bumbunya aku tumis. Ini sebenarnya aku kalau masak di teflon kayak gini nggak enak ya. Apalagi kalau sayur-sayuran kayak gitu. Nih kayaknya kalau teflon itu khusus ya masaknya tuh kayak buat telur atau pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Kalau buat sayur atau masak-masak tumis-tumisan kayak gitu kayaknya kurang enak ya ngaduknya. Mungkin kan aku nggak biasa kali ya teman-teman, biasanya pakai wajan itu tuh lebih leluasa, lebih enak aja. Ini aku juga masaknya kayak apa ya teman-teman, kayak kagok gitu, apalagi pakai sendok sayurnya ini dari besi gitu ya teman-teman. Suka baret-baret gitu ya ke teflonnya. Nah teman-teman, ini untuk labunya udah aku cuci bersih, lanjut aja tinggal dimasukin sekalian juga sama santannya. Nah dan ini untuk santannya aku pakai yang instan aja. Ini pakainya aku cuman setengahnya ya teman-teman, karena takut kebanyakan gitu. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing. Terus ini aku tambahkan penyedap rasa, ada gula, garam, dan juga mecin ya teman-teman. Pokoknya ini diaduk-aduk aja sampai benar-benar matang. Ini kan pakai santan ya teman-teman, jadi emang harus benar-benar diaduk. Nah terakhir kalau misalkan udah mau matang, aku masukin daun bawang sama tomat ya. Ini juga aku pakai daun salam. Untuk lengkuasnya sih aku skip karena nggak ada. Oke, dan untuk sayur labunya udah mateng. Terus lanjut di sini aku mau bikin sambal goreng ya. Tapi untuk sambalnya ini juga aduh
Ngepas banget ya teman-teman bumbunya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, ada tomat dan juga cabe ya teman-teman. Tapi ini kayaknya kurang deh untuk bawang merahnya. Gak tahu ya ini rasanya kayak gimana ya. Mudah-mudahan enak aja, yang penting pedes. Nah, dan di sini ada terong hasil metik kita dari kebun tadi siang. Ini ada 3 buah ya teman-teman. Nah, dan ini mau aku tumis aja, mau aku satuin sama cabai gendot dan juga telur ya. Jadi kayak diorak-arik gitu. Nah, ini untuk terongnya aku potong-potongin dulu kayak gini. Setelah itu baru mau aku goreng. Sebenarnya aku suka sama terong yang di balado gitu ya teman-teman, dibumbuin di sambal gitu, cuman bumbunya juga nggak ada, ini kurang, harus beli dulu. Jadi ya udah aku pakai bumbu yang ada aja, dan akhirnya ini aku tumis aja karena untuk bawangnya juga kayaknya ini kurang ya. Buat sambal aja ini kurang. Ya ampun, ini masakan sederhana banget seadanya ya, mudah-mudahan enak sih kayak gitu. Nah, oke teman-teman, di sini juga apa ya, aku mau apa sih ini, motong-motongin buncis. Jadi ada sisa buncis, sisa lalapan tadi siang. Ada beberapa lagi, ya udah di sini aku potongin aja tipis-tipis kayak gini biar lebih enak gitu ya teman-teman. Ini mau aku satuin juga sama terongnya. Pokoknya ini temanya masakan malam ini tuh campur aduk banget ya. Apa aja yang ada aku satuin, aku gabungin, tapi aku juga nggak tahu sih nanti rasanya bakalan kayak gimana. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know. Nah, dan ini untuk cabai gendotnya kayaknya masih muda ya teman-teman. Biasanya kalau yang muda itu kurang pedas dan ada sedikit pahit-pahitnya gitu. Nah, ini untuk cabainya nggak bakalan aku iris, jadi aku belah 2 aja kayak gitu. Terus di sini juga ada sisa telur ya. Sisa 1 butir lagi. Sini mau aku tambahin ya teman-teman biar diorak-arik gitu. Nah, dan ini untuk bumbunya ada bawang merah sama bawang putih. Ya ampun, ini sedikit banget ya, padahal masakan itu paling enak dan aku paling suka kalau banyak bawang merahnya. Yang ini tinggal sedikit ya teman-teman. Ini juga aku ngambil bawang yang mau aku ulek buat sambal gitu karena emang gak ada lagi ya. Nah, lanjut di sini aku juga mau tambahin daun bawang aja deh kalau misalkan bawang merahnya nggak ada lagi. Ini benar-benar penghabisan banget ya. Aku tuh nggak nyetok-nyetok makanan, nggak nyetok-nyetok sayuran kayak gitu kalau di sini ya teman-teman, karena kan aku juga nggak ada kulkas di sini, jadi nggak bisa kayak food prep gitu. Nah, aku belanjanya harian aja ya teman-teman, tapi ini juga nggak tiap hari sih, kadang-kadang aja gitu. Nah, dan ini untuk terongnya aku goreng dulu sampai setengah matang aja, nggak usah sampai matang banget. Kemudian aku angkat. Mohon maaf ya teman-teman kalau minyaknya tuh kelihatannya agak hitam gitu, karena ini tuh bekas goreng ikan. Aku pakai aja nih buat goreng terong ya. Karena jujur ya, masakan atau apa sih kayak jualan-jualan di sini tuh kalau menurut aku ya, di desa itu malah lebih mahal dibanding di kota ya. Aku sih jujur ya kurang betah gitu. Padahal aku juga bukan orang kota ya teman-teman. Aku juga dulu tinggalnya di kampung gitu di Cianjur. Cuman karena udah nikah, aku ngikut suami, aku tinggal di Jakarta, dan aku pikir apa ya, kayak beli di Jakarta itu menurut aku lebih ringan ya. Kayak contoh aja nih, kita beli gas kalau di Jakarta itu masih ada harga 20.000 ya, atau mungkin 21 atau 22. Nah, kalau di daerah itu bisa 24, 26 kayak gitulah. Mungkin karena jauh juga kali ya ongkos bensinnya kayak gitu. Ya cuman emang sih mungkin menurut orang kampung biaya hidup di kota itu lebih mahal kali ya dibanding biaya hidup di kampung. Tapi sebenarnya kalau menurut aku lebih mahal hidup di kampung dibanding di kota. Kalau di kampung mungkin bisa lebih murah gitu ya teman-teman, kecuali kalau kita itu kayak punya lahan sendiri atau berkebun sendiri kayak gitu-gitu, apa-apa hasil tani dari kebun sendiri, mungkin itu yang disebut lebih murah daripada hidup di kota ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita beli, sama aja sih di kampung juga, walaupun banyak nih kayak di sini kan kayak perkebunan stroberi gitu ya teman-teman, ya tetap aja kita tuh kalau misalkan belinya langsung ke pasarnya, kalau nggak nanam sendiri ya sama aja gitu ya teman-teman, mahal-mahal juga kayak gitu. Masih mending di kota misalkan kita beli stroberi aja 1 cup bisa 10.000. Kadang aku juga kalau beli ya di Cianjur
Satu cup itu kadang 15.000, itu isinya banyak. Nah kemarin aku beli di sini satu cup itu 20.000 dan isinya 20 biji. Ya kalau menurut aku sih mahal ya, apalagi di tempatnya kayak gitu. Nah jadi menurut aku sih lebih enak dan lebih nyaman hidup di kota ya dibanding di kampung. Apalagi kalau misalkan di kampungnya kita nggak punya penghasilan, kita juga nggak berkebun, kerjanya serabutan kayak gitu ya, tetap aja ya teman-teman. Kecuali kalau di kampung kita punya lahan, punya apa-apa sendiri gitu ya, nggak harus beli gitu, kayak kita berkebun atau bertani atau apa gitu ya teman-teman, mungkin itu agak mendingan ya. Tapi kalau misalkan kayak aku nih, kayaknya lebih enak hidup di kota ya. Karena kalau apa-apa udah ada, kita tinggal pergi juga nggak jauh gitu, deket-deket, udah gitu harganya juga masih bisa miring-miring lah dibanding di kampung. Kampung ya sama aja kalau nggak punya lahan sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.